Generasi Z saat ini sudah mulai memasuki atau bertransisi masuk ke dalam kategori usia produktif. Tetapi memang banyak sekali ditemui ketidaksiapan atau minimnya pengenalan tentang perencanaan keuangan dan bahkan dari lingkungan yang terkecilnya, ya ini adalah keluarga. Sobat Kiwum dan True Friends, di video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan bagi kaum Gen Z bersama dengan Mas Bima Putra yang merupakan Partnership Distribution dari Kisi Asset Management. Selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, apa kabarnya, Mas? Baik. Ya, oke. Mungkin kita mulai yang lebih santai dulu gitu ya, karena ini banyak sekali perdebatan. Karena kalau kita lihat memang usia-usia dari Gen Z ini sudah mulai masuk ke dalam usia kerja. Ya. Dan kalau kita lihat ini ketidakpahaman atau ketidaksiapan ini memang ujungnya akan menjadi petaka gitu ya. Mungkin kita yang millennials ini yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, 5 tahun itu mungkin sudah oke gitu ya, sudah ada sesekali pengetahuan tentang keuangan dan seterusnya. Nah, yang saya lihat juga nih Mas ya dari surveinya Kata Data Insight mengenai perilaku keuangan dari Gen Z dan generasi Y, ini ada fakta yang cukup menarik. Ternyata anak-anak Gen Z ini justru malah tidak mengalokasikan secara khusus untuk tabungan keuangannya mereka. Jadi mereka itu mungkin habis untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah self reward, ditambah healing dulu Mas, baru nanti mereka ya kalau ada sisa deh gitu ya saya tabungin gitu ya. Nah mungkin boleh dijelaskan nih Mas Bima, kira-kira seberapa penting sih sebenarnya kalau kita memerlukan pembuatan anggaran supaya ya lebih balance atau tidak overspending, boleh dijelaskan? Ya, kalau seberapa pentingnya itu menurut aku itu penting banget. Kenapa? Karena dengan adanya perencanaan keuangan ataupun kita bikin anggaran, itu kita tahu mana aja yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan dan keinginan. Nah, terus jadi kita juga bisa tahu juga ada pakemnya gitu, ada remnya. Jadi, ini kayaknya masih keinginan dan kita kayaknya belum butuh-butuh banget nih gitu ya. Jadi anggaran itu penting sih. Itu buat bukan membatasi sih. Lebih sebagai guidance buat kita dalam melakukan spending untuk kebutuhan maupun keinginan. Iya, jadi memang itu kadang-kadang yang menjadi permasalahan utamanya gitu ya Mas ya. Nah lalu yang berikutnya, kira-kira boleh nggak nih dikasih sedikit tips atau bagaimana sih perencanaan keuangan yang dapat memberikan keamanan lah setidaknya gitu ya, karena kan kalau kita yang baru mulai bekerja atau mungkin teman-teman Gen Z di sini yang sudah bekerja ya khususnya juga, atau yang baru mau mulai bekerja ini lebih siap gitu menghadapi ya financial freedom mungkin ke depannya. Iya. Kalau perencanaan keuangan yang bisa memberikan keamanan tuh yang pertama banget adalah kita harus evaluasi dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa. Jadi misalnya mulai dari kita punya penghasilan tuh dalam sebulan berapa sih, nah gitu. Nah terus kita alokasikan dalam persentase. Mungkin yang commonnya, tapi ini kan common ya. Balik lagi kan kita menyesuaikan kondisi finansial masing-masing ya. Kan beda-beda setiap orang. Jadi kalau yang commonnya tuh mungkin biasanya 40% sampai 50% itu untuk kebutuhan. Nah, 30% itu mungkin bisa dialokasikan untuk tabungan, untuk kita investasikan biasanya. 20 sampai 30%. Nah, terus 20% lagi itu bisa dialokasikan buat healing, self reward. Nah, terus sisanya itu biasanya lebih buat kayak kita beramal gitu, kita berbagilah. Nah, itu. Kita evaluasi. Setelah evaluasi itu, kita kan udah tahu mana-mana aja alokasi di dalam perencanaan keuangan kita. Nah, setelah kita evaluasi, kita coba mungkin mulai melihat-lihat instrumen investasi yang paling affordable, terjangkau. Instrumen investasi kan banyak tuh. Properti investasi, tanah, emas investasi. Tapi itu kan untuk nilai investasinya kan kita cukup besar untuk pertama kalinya. Nah, itu kan ada instrumen investasi, misalnya contoh kita yang paling affordable dan mengakomodir setiap
orang itu reksadana. Nah, itu kita lihat dulu reksadana mana yang sesuai dengan profil risiko kita. Nah, setelah kita udah menentukan instrumen investasi dan tujuan keuangan kita di dalam perencanaan keuangan tadi, itu kita baru mulai melaksanakannya dengan disiplin. Nah, itu yang paling penting adalah disiplin, konsistensi sebenarnya kalau berinvestasi itu kan. Nah, ya udah setelah itu biasanya kita kalau kita udah punya perencanaan keuangan, udah mulai rutin berinvestasi, seharusnya itu paling enggak sudah bisa menjamin kita untuk, enggak menjamin sih sebenarnya, lebih kita ada sedikit rasa aman lah untuk di masa depan lah, karena kita punya tujuan keuangan seperti itu. Oke, nah itu juga ya untuk Sobat Kiwom dan True Friends, khususnya yang Gen Z nih, yang kadang-kadang memang sudah dihabiskan dulu untuk self reward dan healing baru investasi. Tadi sudah disampaikan Mas Bima bahwa ya kalau bisa gitu ya di set dulu anggaran atau alokasi untuk yang berinvestasi gitu ya Mas ya. Yes. Dan ya lagi-lagi memang ya yang affordable untuk saat ini yang bisa diperhatikan oleh Sobat Kiwom dan True Friends juga adalah salah satunya tadi sudah disebutkan reksadana, dan itu memang sudah hampir mencakup ke semuanya ya Mas ya. Iya, betul. Gitu ya, dan itu juga selain memberikan keamanan juga untuk finansial kita di masa depan. Gitu ya. Wah, menarik sekali nih ya. Oke, lalu Mas, yang berikutnya nih, ini yang menjadi momok permasalahan juga nih. Ya, kemudahan akses pinjaman. Kalau mungkin zaman saya juga, mungkin zaman Mas Bima juga ngerasain gitu ya. Mulai muncul yang namanya pay later. Iya, bayar belakangan gitu ya. Sekarang dari semua e-commerce kayaknya mereka semua udah hampir bahkan sampai aplikasi transportasi aja mereka bikin pay later gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Dan kalau kita lihat memang pay later atau kartu kredit saat ini aksesnya sangat mudah sekali, bisa sekali kita dapatkan, bahkan kalau baru pertama kali kita kerja pun sudah bisa di-approve gitu ya oleh perbankan. Ya, ini memang mendorong pola konsumtif dari para Gen Z. Cuma yang menariknya lagi nih Mas, saya melihat survei dari Kata Data Insight Center, ini yang menunjukkan adanya di mana 9,7% anak Gen Z sekarang ini itu udah punya pay later, Mas. Jadi kalau mereka tuh mungkin, wah saya udah punya gaji nih, oke lah boleh lah saya ambil pinjaman gitu ya, atau yang untuk saya spending untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih strategi yang baik gitu ya untuk menghindari supaya penggunaan utang ini nggak overspending atau nggak berlebihan nih untuk teman-teman yang baru kerja khususnya gitu ya, untuk Sobat Gen Z. Nah, strategi untuk menghindari penggunaan pay later ataupun hutang ya, pertama itu ya kita lihat dulu, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang itu sebetulnya mungkin keinginan, bukan kebutuhan. Itu over dari kemampuan kita, kemampuan finansial kita. Nah, terus yang kedua, cobalah untuk membiasakan diri untuk mengurangi pemakaian kartu kredit maupun pay later. Jadi biasain kalau misalkan ya teman-teman mau ganti iPhone misalkan. Ya, mau iPhone. Nah, itu cicil aja, maksudnya cicilnya tuh nabungnya tuh di reksadana. Jadi setiap bulan tuh ditabung aja gitu. Misal mau beli iPhone-nya kapan sih? Tahun depan nih, berarti harga iPhone-nya berapa gitu. Nah, misalnya contoh harga iPhone 12 juta. Nah, terus kita mau beli tahun depan 12 bulan lagi. Jadi sebulan itu kita tabung aja 1 juta. Nah, mungkin nggak harus 1 juta sebenarnya, karena kan kalau kita berinvestasi, contohnya di reksadana itu kan ada pertumbuhan tuh, ada kenaikan dari nilai NAV-nya sendiri ya. Nah itu jadi mungkin teman-teman cuman mungkin nabung 900 sampai 950 ribu itu udah bisa beli iPhone nanti di tahun depan gitu, karena nilai yang kita investasikan di tahun lalu sebelumnya itu sudah bertumbuh gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin lebih kepada kita harus tahu sih mana kebutuhan, mana keinginan. Itu lagi-lagi ya, ini Sobat Kiwom dan True Friends nih ya. Jangan sampai ya kadang kalau misalnya mau beli barang, coba deh, misalnya nih lagi pengen nih iPhone nih. Coba tunggu sampai seminggu depan atau 2 minggu lagi. Masih kepengen nggak? Gitu ya? Biasanya cuman sesaat doang gitu. Ntar kalau mungkin di minggu depan biasanya suka udah nggak terlalu kepengen gitu. Itu sih palingan. Terus mungkin yang ketiga tuh coba lunasi atau selesaikan hutang-hutang yang ada mulai dari yang terkecil dulu. Jadi biar enggak
menumpuk. Oh, oke. Kayak gitu. Compounding gitu ya. Iya, betul. Oke. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi memang kadang-kadang takutnya cuma keinginan aja ya Mas ya. Temennya ganti handphone baru, kitanya nggak ganti-ganti gitu ya. Jadi ujung-ujungnya foto KTP, pay letter gitu. Nah, itu mesti dihati-hati ya karena memang saat ini kemudahan itu memang diberikan sekali oleh perbankan ataupun ada aplikator-aplikator lainnya. Jadi itu yang bisa di-share ya. Yang berikutnya nih, survei dari Deloitte nih Mas di tahun 2023. Ini mungkin saya juga ngerasain sih gitu ya. Dan generasi Z juga ini lebih cepat gitu ngerasainnya, adaptifnya. Karena gini, ada data yang menunjukkan bahwa mereka ini mau work life balance atau keseimbangan dalam bekerja. Kalau bisa ya saya juga sempat beberapa lihat ini dari teman-teman Gen Z dari konten TikToknya gitu ya yang menunjukkan bahwa saya nggak apa-apa deh digaji kecil asalkan mental health saya bagus. Wah itu udah kalau kita kan maunya dapat gaji setinggi-tingginya gitu ya. Maksudnya ternyata Gen Z ini lebih consider atau lebih deep dengan kesehatan mental atau work life balance atau ya mereka lebih mementingkan bagaimana sih value-nya mereka gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat fenomenanya adalah mereka ini pindahnya tuh cepet banget gitu, pindah kerjanya gitu ya maksudnya ya. Nah sebenarnya kalau seperti itu ujung-ujungnya adalah kalau kita ya dari milenial ataupun Gen Z juga pasti berpikiran bahwa bisa nggak sih Mas kita pensiun sedini mungkin gitu ya. Artinya benar-benar kita nggak kerja lagi dengan orang atau kita memang ya dari investasi atau dari yang lain-lainnya. Dan seberapa pentingnya sih kalau di saat-saat sekarang ini kita memikirkan untuk pensiun dini? Mungkin boleh di-share Mas. Oke. Pensiun dini itu bisa banget kok. Jadi buat teman-teman kalau memang pingin pensiun dini itu cobalah untuk mulai berinvestasi sedini mungkin. Nah itu misalnya teman-teman mau pensiun dini misalnya 20 tahun lagi gitu atau 25 tahun lagi. Nah, itu kan waktunya cukup panjang tuh. Nah, cobalah tadi yang aku bilang kan sempat mention ya ada instrumen investasi reksadana. Itu dia kan mengakomodir segala jenis tujuan keuangan dan segala jenis profil risiko dari masing-masing. Nah, itu cobalah mulai dari yang paling low risk dulu. Nah, dari low risk dulu, kan waktu kita kan panjang, kan biasanya kan kalau dalam berinvestasi itu long term biasanya harus di instrumen ditaruh di instrumen yang saham yang lebih high risk gitu. Tapi kan balik lagi kita harus kenali dulu profil dari risiko kita. Kita sanggup gak untuk mentoleransi kalau misalkan ada volatilitas lah dalam instrumen investasi yang kita tempatkan. Nah, kita masuk dulu misalnya ke reksadana pasar uang dulu. Nah, itu kita taruh nanti seiring dengan berjalannya waktu biasanya profil risiko dari teman-teman tuh biasa meningkat gitu. Karena misalnya contoh nih, profil risiko aku misalnya rendah gitu. Aku masuk dulu ke reksadana pasar uang setahun 2 tahun, tapi sambil kita harus terus sering-sering baca tentang investasi ataupun reksadana gitu, buat nambah ini aja, nambah wawasan kita. Nanti ketika biasanya udah setahun 2 tahun berjalan nih kan pasti kita kepengen dong, gue pengen dapet yang lebih tinggi lagi nih gitu. Nah itu bisa naik lah ke satu step, misalkan reksadana pendapatan tetap. Nah itu nanti setelah itu biasanya kita kan pengen lagi nih lebih tinggi lagi. Nah selama masih jangka waktu tadi misalnya kita mau pensiun 20 tahun tapi kita masih di tahun kelima misalkan, nah itu bisa kita naikin lagi sampai ke instrumen reksadana saham. Nah nanti kalau misalkan sudah memasuki 5 tahun sebelum masa pensiun yang kita inginkan tadi di tahun ke-20, itu boleh di switch lagi ke reksadana yang lebih low risk lagi. Ya kita harus ada rebalancing lah. Jadi kita rebalancing gitu. Supaya karena kan nanti kan uangnya akan dipakai nih di tahun ke-20, sedangkan ini udah tahun ke-15. Jadi kita harus rebalancing. Jangan sampai nanti apa yang sudah kita dapatkan karena kita masih taruhnya di instrumen yang agak volatilitasnya tinggi, tahu-tahu rugi gitu kan. Nah, jangan sampai. Ya, oke. Tadi cukup menarik ya terkait dengan work-life balance, lalu juga dengan pensiun dini yang memang menjadi highlight beberapa belakangan terakhir ini, khususnya memang di generasi Y dan di generasi Z, ya millennials dan Gen Z ini memang cukup tinggi. Nah, lalu yang berikutnya nih Mas, ada survei lagi
dari kata data insight yang menunjukkan ini ternyata urgensi kepemilikan investasi dari generasi Z ini, Mas, itu yang paling rendah dibandingkan dengan generasi mereka yang sebelumnya. Nah, mungkin boleh di-share terkait dengan return nih, Mas, dari yang reksadana KISI Asset Management, ya dari low risk sampai dengan high risk, sehingga ini teman-teman Gen Z ini yang tadinya nggak minat terkait investasi jadi berminat mungkin setelah mendengar returnnya. Silakan, Mas Bima. Oke, jadi di kami itu ada 4 produk yang memang dijual di beberapa selling agent. Kita mulai dari yang reksadana paling low risk dulu, itu di reksadana pasar uang, itu ada KISI Money Market Fund, itu 1 tahun terakhirnya kita per Oktober kemarin itu di kurang lebih di 4,6% dalam 1 tahun terakhir. Nah, untuk yang naik lagi yang tadi saya bilang kan kita kalau udah di low risk, kita naik lagi step ke yang levelnya moderat nih, untuk yang profil risikonya moderat. Itu ada di reksadana pendapatan tetap, KISI Fixed Income Fund, itu 1 tahun terakhirnya di 7,2, sekitar 7,2% dalam 1 tahun terakhir. Nah, terus kita ada reksadana yang ketiga, itu reksadana campuran. Nah, reksadana campuran ini kita baru 1 tahun. Jadi kalau reksadana campuran itu kan agak sedikit di atasnya dari levelnya itu moderat to agresif lah. Nah, jadi itu harusnya biasanya penempatannya kan sekitar 3 tahun. Kita anjurkannya 3 tahun. Jadi itu belum ada record sampai 3 tahun. Untuk 1 tahun terakhir itu kita di 3,2%. Nah, kalau untuk yang paling berisiko, gitu ya? Paling agresif, nah itu yang biasanya punya potensi memang memberikan return yang lebih tinggi, ya. Itu kita di 3 tahun terakhir di reksadana saham, itu KISI Equity Fund itu di 12,22%. Nah, jadi memang kalau reksadana saham itu kenapa kita kasihnya 3 tahun? Karena kan kalau reksadana saham sebetulnya memang untuk long term ya, betul. Ya, jadi jangan dilihat yang 1 bulan, 3 bulan gitu. Itu bukan, kita reksadana bukan trading gitu. Kalau misalkan trading kan mungkin lebih ke saham gitu. Nah, terus seperti itu, Mas. Wah, ya ini menarik sekali karena tadi sudah dijelaskan bahkan yang resikonya moderat mungkin tadi ya, Mas ya, di atas 7% dan itu sudah mengalahkan inflasi, teman-teman. Ya, ini sobat Kiwum dan True Friends, ini juga kadang-kadang kita nggak sadar bahwa inflasi ini setiap tahun itu pasti ada dan mengalami kenaikan gitu, dan salah satu mitigasinya gitu ya, Mas ya, supaya nilai uang kita ini tidak tergerus adalah ya tadi salah satunya dengan memasukkan ke dalam reksadana, dan terlihat bahwa return dari reksadananya KISI ini justru sudah mengalahkan dari inflasi itu sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi salah satu bentuk dari hedging yang dilakukan terhadap inflasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mas, untuk kali ini. Kira-kira ada nggak ya platform atau aplikasi yang mungkin bisa digunakan atau mungkin bisa menjadi referensi nih untuk teman-teman yang Sobat Kiwum dan True Friends ini untuk memulai gitu terkait dengan manajemen keuangan pribadinya mereka? Mungkin yang lumayan cukup populer tuh Pocket. Jadi di situ teman-teman bisa ngeset beberapa alokasi buat pos-pos ke pengeluaran, spending. Biasanya misalnya contoh nih, kita set misalnya untuk makan. Untuk makan dulu misalnya dalam sebulan berapa, 1 juta. Nah, itu dia nanti sudah keintegrasi dengan QRIS. Jadi setiap kita melakukan pembayaran dengan QRIS, mereka tuh ya misalnya contoh di restoran apa atau di kafe apa nih. Nah, itu nanti dia akan ngurangin si pos yang tadi yang kita udah tempatkan gitu. Jadi dia udah ngebaca sendiri untuk ini alokasinya untuk makan nih, dia akan ngurangin yang di pos untuk kebutuhan konsumsi kita bulanan tadi itu. Nah, berarti kalau untuk yang pos investasinya nih, Mas, berarti dia harus masukin manual gitu ya? Iya, betul. Iya gitu ya, karena belum terintegrasi ya. Cuman itu menjadi salah satu yang media yang bisa digunakan oleh Sobat Kiwum dan True Friends kalian yang mungkin menjadi referensi. Ya, untuk Sobat Kiwum dan True Friends kalian, ya mungkin ini Sobat Kiwum yang mau menambah portofolio investasinya, tadi yang sudah dijelaskan Mas Bima, dari KISI Asset Management, kita bisa membeli reksadana money market, lalu yang kedua ada pendapatan tetap, lalu yang ketiga ada reksadana campuran, dan yang terakhir adalah reksadana saham. Ya, untuk membelinya teman-teman bisa menghubungi customer service Kiwum Sekuritas di 021 2708 5695.
Ya, mungkin itu aja Mas Bima. Terima kasih waktunya. Semoga bisa menjadi solusi untuk Sobat QM dan True Friends, apalagi teman-teman Gen Z. Jadi sampai ketemu di video kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya.